Salam dahsyat para putu berkutik. Kita berjumpa lagi ya pada kesempatan malam ini. Seperti biasa akan mengobrol bersharing seputar dunia otomotif dan khususnya pada bengkel motor untuk usaha pemula ya. Kalau untuk yang senior ya mau di skip aja. Tapi kalau yang sesama pemula, mari kita sama-sama bersharing. Karena senior ada caranya tersendiri yang lebih paten dan lebih jos. Namun di sini terkadang senior tidak mau berbagi trik dan cara-cara yang sudah mereka lakukan. Nah, makanya di sini saya sesama pemula mau sama-sama belajar. Apabila saya tidak tahu, saya mencari tahu. Apabila ada yang saya tahu, maka saya beritahu. Jadi pada kesempatan ini teman-teman yang sehat walafiat ini ya, saya mau berbagi kepada teman-teman yang masih pemula di dunia otomotif ya. Mungkin tapi tadinya lama di dunia bengkel ya, di mekanik. Tapi baru pemula menjadi founder bengkel tersebut ya, mendirikan bengkel tersebut. Masih bingung untuk menentukan apakah sudah siap ataukah belum merekrut daripada mekanik. Nah, jadi saya pertegas lagi teman-teman, masih bingung untuk merekrut mekanik, apakah sudah tepat pas waktunya, apakah belum ya. Nah, dari mana untuk menentukan pas ataukah belumnya? Maka kita di sini berbicara hanya 2 poin ya. Sebenarnya banyak cara menentukan gaji mekanik ya, tapi di sini akan saya berbagi 2 poin. Namun 2 poin ini sudah cukup untuk mewakili daripada yang banyak itu. Yang pertama, 80%, 20%. Kenapa 80%, 20%? Seharusnya kan 100% daripada jasa itu kan untuk mekanik. Karena si owner atau si pemilik tidak ikut campur dalam mengelola perbaikan motor tersebut. Sebab owner sudah dapat untung daripada jualan part atau spare part. Nah, jadi kenapa mekanik hanya mendapatkan 80%, sedangkan 20%-nya balik daripada bengkel? Karena 20% daripada yang ditarik tersebut untuk sebagai dana cadangan apabila ada sesuatu di ruang lingkup daripada mekanik, seperti contoh ada barang hilang atau barang rusak atau barang patah atau barang yang layak tidak lagi dipakai, mau melakukan sebuah pergantian. Nah, dari dana 20% itulah biaya untuk menutupi daripada hal tersebut. Dan juga dana 20% itu apabila lebih atau tidak ada pengeluaran ya pada saat bulan itu, maka dibagilah ya, kepada mekanik-mekanik untuk sebagai insentif, walaupun tidak besar, setidaknya untuk penyemangat ya. Karena kalau tidak ada penyemangat, kerjaan itu suntuk ya, nggak enak kalau nggak ada penyemangatnya. Kemudian yang kedua, dengan cara menentukan hasil daripada jasa itu sudah rata-rata 100.000 dalam 1 hari. Nah, ketika hasil daripada jasa sudah 100.000 dalam 1 hari, maka rekan-rekan wajib untuk menarik daripada mekanik, merekrut mekanik baru. Sebab apabila kita tidak segera menarik mekanik baru, maka kerjaan kita akan menumpuk. Dengan kerjaan menumpuk bisa menimbulkan kesan yang negatif daripada customer kita, daripada konsumen kita. Nah, untuk menghilangkan daripada kesan negatif itu, maka kita perlu namanya menambah mekanik. Ya, kembali lagi rekan-rekan, sorry di jeda videonya sebentar sebab tadi ada orang yang manggil mau beli busi ya. Maka kita layani dulu customer kita karena customer kita lebih utama. Jadi lanjut lagi daripada yang 100.000 1 hari tadi teman-teman ya. Itu kalau sudah 1 bulan dalam perjalanan 30 hari sudah tes yang sudah lancar ya, tidak kurang daripada 100.000 itu, seandainya hari 80 besok 120 kan namanya subsidi silang itu kan namanya masuk ya, yang 20.000 kemarin, yang 20.000 hari ini untuk menutupi yang 80 kemarin kan gitu. Nah, maka dengan demikian kita wajib untuk menarik daripada mekanik tersebut. Nah, seandainya teman-teman sudah mengkokohkan daripada gaji mekanik seandainya 70.000 ya dalam 1 hari, maka ada sisa 30.000. Nah, sisa 30.000 itu ialah untuk seperti yang saya bilang di awal tadi sebagai cadangan dana darurat, pun untuk dana daripada insentif mekanik kita sebagai penyemangatnya ya. Lalu bagaimana dengan 80% 20% tadi? Itu kan bagus juga, sama sistemnya hampir sama ya, hanya saja beda cara melakukannya. Cuman kalau yang 80% dengan 20% itu kalau kita masih skala pemula, customer kita tidak terlalu banyak ya, sedangkan yang melayani customer di dalam maupun pembelian part masih kita sendiri, masih bisa lah untuk kita lakukan ya.
Tapi kalau ketika kita sudah mulai ramai pengunjung ya, customer kita, maka sulit untuk kita melakukan itu. Sebab kenapa? Takutnya nanti kledor. Kledor bagaimana? Apabila kita tidak melakukan pencatatan ya daripada jasa, itu kan merugikan daripada mekanik. Pun andai kata kita mencatat daripada jasa yang tadinya tidak ada, kemudian kita ingat-ingat ada nggak, kemudian kita adakan ya, maka itu merugikan daripada mekanik, daripada pemilik. Nah, maka untuk menetralisir daripada semua itu, ialah harus ada pencatatan khusus, seperti yang pelayanan part atau pelayanan customer itu ada khusus ya, ada rekan khusus, yang bagian pencatatan pengeluaran part itu ada rekan khusus, yang bagian kasir ada rekan khusus. Maka untuk melakukan 80-30% itu bisa. Namun apabila pengadaan part kita sendiri, pelayanan kita sendiri, pengembalian uang kita sendiri, bahkan kita ikut turun tangan untuk membantu daripada mekanik, nah sehingga inilah yang kurang efisiennya, yang kurang efektifnya ya. Nah, maka kalau yang seperti ini saya anjurkan rekan-rekan lebih baik digaji aja harian dengan omset yang sudah teratur selama 30 hari tadi, 100.000 daripada jasa setiap harinya ya. Nah, jadi rekan-rekan lebih kurang begitu ya. Nah, ketika rekan-rekan sudah matang untuk menarik daripada mekanik, nah usahakan mekanik itu jangan diberhentikan, jangan di PHK. Andai kata dia malas bisa dididik, andai kata dia tidak melakukan SOP bisa kita ajari secara perlahan-lahan ya. Jangan diberhentikan mereka, jangan dipecat mereka, jangan di PHK mereka, karena kasihan daripada mereka. Sebab mereka ada harapan daripada kita. Kita tidak tahu apa mereka perlu biaya untuk berobat, apakah mereka perlu biaya untuk bayar hutang, apakah mereka perlu biaya untuk bayar kontrak, apakah mereka perlu biaya untuk makan, maka kita tidak tahu. Nah, akan tapi mereka menaruh harapan daripada kita. Kenapa? Karena mereka ikut kerja daripada kita. Sehingga usahakan rekan-rekan jangan pecat daripada mereka. Kecuali satu, dia mencuri, itu wajib tendang. Kalau dia mencuri wajib tendang, nanti urusannya perkara belakangan. Selagi dia tidak mencuri, bisa kita didik. Andai kata dia mengundurkan diri, itu hak daripada dia ya. Nah, jadi rekan-rekan sampai di sini saja. Saya Dasyat Patah Putu